Cerita pendek Teman Kecil, karya Binayakti Fadilah, dibacakan oleh saya sendiri. Ada dua anak yang usianya tak beda jauh. Setiap harinya mereka bermain bersama, berbagi keluh kesah, hingga dunia terasa dalam genggaman keduanya. Sampai seakan-akan apapun yang mereka lakukan terasa sangat cepat berlalu. Sampai di mana mereka tersadar mereka sudah terpisah sangat jauh karena beberapa alur di hidup mereka, Saka dan Vano. Tanpa sepengetahuan diri mereka masing-masing, ternyata mereka saling mencari, saling merindu, selalu menunggu akan setiap kejadian yang nantinya menjadi bagian dari kenangan-kenangan baru. Saka adalah pemuda yang mempunyai jiwa bela diri yang sangat mencerminkan dirinya, walaupun kadang ceroboh. Sementara Vano, anak yang lebih pendiam, pintar, dan lugu. Tapi mereka berdua sama-sama pekerja keras. Saka setiap harinya menjaga banyak minuman, cemilan, dan juga berurusan dengan uang. Di sisi lain, Vano bergelut dengan bukunya karena akan menghadapi ujian akhir yang ia dambakan. Tapi di sela-sela waktu yang ada, di detik yang kosong, di menit yang tak terdengar, kenangan itu muncul. Setiap teringat, keduanya mengambil brosur yang bergambar muka kawan kecil yang mereka cari, menempelkannya di tempat-tempat yang sekiranya banyak dijumpai orang, seperti tempat panti asuhan yang sering mereka kunjungi dulu, tempat makan siang, tiang-tiang listrik. Tidak ada lelahnya mereka masing-masing terus saling mencari. Hari pun terus berganti. Mereka masih melakukan kegiatan masing-masing dan walaupun di waktu yang berbeda, mereka sama-sama terus menempel brosur, berharap bisa bertemu kembali. Bisa dibilang terkadang ada rasa putus asa. Siapa juga yang akan bertemu dengan kawan kecil yang jelas-jelas sekitar 10 tahun tak bertemu. Paras wajahnya pasti sudah berubah. Di suatu malam Vano menempel lagi brosur itu seperti biasanya sendirian. Dia menempel pada majalah dinding TK mereka dulu, dengan masih ada harapan di dalamnya sambil menatap rindu foto kecil yang terpampang pada brosur itu. Sementara Saka kali ini menempelkannya pada tiang-tiang ditemani oleh temannya. Tak disangka hujan akan turun malam itu. Teman Saka yang rumahnya terlihat dekat dari tempat mereka berdiri, segera hendak mengambil payung meninggalkan Saka sendiri. Karena terlalu lama, hujan turun semakin deras. Saka segera melihat sekeliling. Dia tersenyum melihat TK-nya. Dia berpikir untuk berteduh di sana. Dia pun berlari, langkahnya melawan hujan yang membasahi sambil masih memeluk brosur-brosur yang sebelumnya akan dia tempel. Sedangkan Vano keluar dari TK hendak pulang, tetapi dia kaget ternyata di luar hujan. Akhirnya Vano pun memilih untuk berteduh. Keduanya terjarak amat sangat dekat, hanya dipisahkan outdoor AC. Di sisi kiri, Saka menadahkan tangannya pada air hujan yang jatuh, sementara Vano mengusap-usap kasar bahu kirinya yang hampir basah kuyup karena tetesan air hujan dari genting. Sadar ada seseorang yang berjarak tak jauh darinya, dia pun menengokkan kepalanya kepada orang itu. Dia terdiam. Dia merasa kenangan itu tiba-tiba berputar cepat di kepalanya, amat sangat cepat. Orang itu pun juga menatap balik Vano. Keduanya menunduk pada brosur yang mereka bawa, memeriksa foto-foto yang terpampang pada brosur masing-masing. Apa ini benar? Apa aku menemukannya? Tapi hati mereka yakin, memang mungkin wajah bisa berubah, tetapi mata dan tatapan di dalamnya, itu adalah kuncinya. Di wajah mereka mulai terbentuk senyuman yang merekah. Langsung berlari memeluk erat satu sama lain setelah sekian lama tak bertemu. Akhirnya, waktu ini datang, hari ini datang. Malam itu menjadi malam yang terasa lebih panjang. Mereka bercerita apa yang mereka alami selama 10 tahun terakhir. Apa impian mereka sekarang dan juga siapa teman-teman yang menemani mereka saat mereka tak bersama. Ternyata, pada salah satu cerita di mana saat Saka bercerita tentang ia yang pernah melakukan pertandingan tinju, di saat itu juga Vano masih bekerja paruh waktu
di sebuah bangunan yang separuh jadi. Di babak akhir, Saka kehilangan keseimbangannya hingga terjatuh kencang di ring pertandingan, dan di hari yang sama, mungkin juga di menit yang sama, ternyata Vano juga terjatuh dari anak tangga bangunan. Hal itu terjadi akibat tak kuatnya ia akan teriknya matahari di hari itu. Mereka menatap takjub satu sama lain saat bertukar cerita, karena banyak kejadian yang ternyata terjadi bersamaan. Walaupun jarak memisahkan mereka, raga dan hati mereka tetap terhubung. Setelah itu, Saka mengajak Vano untuk ke rumahnya karena teman-temannya menunggu dan sudah menyiapkan pesta. Karena tahu dua sahabat ini akhirnya bisa bertemu kembali, mereka pun berpesta untuk kesenangan yang hadir pada malam itu. Kesimpulan yang kita dapat ambil dari cerita ini adalah ada seseorang yang ada saat kita tidak tahu pada siapa kita akan bercerita tentang keadaan kita saat ini. Entah itu raga atau hati yang merasa lelah. Ya, banyak orang memanggilnya teman. Jangan pernah melupakan teman yang saat bersamanya kamu merasa dunia milik berdua dan kalian bisa mengagumi semua rintangan hidup jika bersama. Karena itulah sebenarnya arti teman yang sejati. Dan teman sejati susah dicari pada saat ini, dimana saat ini hanya teman di panggung aksi, saling memuji tanpa adanya rasa tulus saling berbagi dan menyayangi.